Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Negeri 4 Sukamara. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat karunia yang jualan kita hari ini dapat melaksanakan komunitas belajar SDN Negeri 4 dalam keadaan sehat, tidak terasa apapun. Bapak Ibu sekalian, komunitas belajar kita hari ini tentang integrasi SKP yang memang ini sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat yang disebarluaskan sampai ke daerah. Kemarin kami sempat mengikuti ini, tapi berhubung sinyal waktu itu kurang baik, maka terputus-putus dan akhirnya pun tidak ada sinyal sama sekali. Nah, tapi kita di sini ada narasumber yang memang sudah juga belajar secara mandiri, otodidak. Nanti akan disampaikan oleh Bu Lelia Musti SPD yang memang kemarin juga mengikuti sosialisasi tentang SKP integritas itu. Kemudian harapan Bapak semoga kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan kombel kita mudah-mudahan akan kita lakukan setiap bulan dengan agenda-agenda yang berbeda. Kenapa? Kegiatan komunitas ini langsung dipantau oleh Kemendikbudristek melalui instrumen yang akan diisi oleh kepala sekolah. Maka sekolah itu akan melaksanakan kegiatan dan akan mengupload semua kegiatan kombel itu melalui instrumen yang akan diisi. Kalau sekolah kita sudah sepakat kita melaksanakan 1 bulan sekali kombelnya, maka instrumen itu akan Bapak isi sama Bu Leli nanti. Dibantu Bu Leli itu setiap bulan. Kalau sekolah lain umpamanya 3 bulan, maka dia ngisi instrumennya 3 bulan. Tetapi di harapan pemerintah, kombel itu, komunitas belajar itu dilaksanakan setiap bulan. Kemudian melalui komunitas belajar ini juga kita akan saling berbagi ilmu, sehingga nantinya kalau ada memang pembelajaran di kelas kurang memadai atau kurang dapat kita kondisikan, maka kita akan bahas juga dengan tema-tema yang lain. Umpama kelasnya ribut nih, nggak pernah beranai nih, nggak pernah dapat mengkondisikan kelasnya, maka kita akan bahas itu dengan agenda-agenda kombel yang berikutnya. Bagaimana cara mengkondisikan kelas supaya tidak ribut? Maka tergantung Bapak Ibu guru yang handle di situ, sehingga anak ada kata yang namanya segan, bukan takut tapi segan dengan guru yang ngajar di situ. Bapak perhatikan juga beberapa kelas memang ada anak-anak yang luar biasa, memang tidak bisa ditangani oleh satu guru atau wali kelasnya. Maka nanti kita akan bahas itu
menggenggamkan mobil-mobil yang lain, sehingga kita tadi bersatu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas tersebut. Kemudian yang terakhir, Bapak harapkan komunitas kita ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan tidak ada halangannya, sehingga membuat sekolah kita lebih maju, berkembang dari yang biasa. Kami harapkan nanti Ketua Pembel Pak Burhan SPD nanti kalau lebih aktif mempersiapkan kegiatan ini, sehingga nanti kegiatan ini tidak spontanitas, tapi memang sudah terjadwal. Bulan nanti tanggal berapa sudah terjadwal kan? Baik, jadwalnya maka kita akan laksanakan. Kami mohon nanti kepada Ketua Komdel kita, komunitas belajar kita, Pak Burhan menyampaikan sedikit arahan atau sambutan, sehingga nantinya Komdel kita ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin tentu saja beberapa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan yang akan datang, Bapak Ibu, seperti apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, untuk fakta integritas kita, memang kalau kita dengar barang baru, kalau dulu kita untuk naik pangkat aja kita masih buat PTK, buat ini dan itu, namun sekarang sepertinya tidak lagi pakai PTK yang sampai 3 judul, pakai BTS yang untuk kepala sekolah sampai 4 seperti tahun-tahun yang lalu. Sekarang agak ada keringanan sedikit. Nah, dengan didukung oleh kegiatan-kegiatan kita untuk sertifikat aja, kalau dulu kita setengah mati ada yang ikut yang Zoom segala macam, sekarang kita ikut aja di PMM itu. Saya kira untuk sertifikat lebih mudah sedikit daripada kita harus ikuti malam, daftar dulu kita malam ikut sampai jam berapa. Ini tidak seperti dulu lagi. Nah, harapan kami kegiatan kita ini tidak terputus sampai di sini, karena banyak hal-hal yang perlu penanganan kita, seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Mungkin di kelas-kelas kita memang ada pembintangnya semua Bapak Ibu setiap kelas itu, dan pembintangnya itu untuk kita serba susah. Kita kasih keras, malah lebih keras lagi orang tua. Kita kasih keringanan, malah dia melonjak. Nah, ini yang jadi penanganan kita. Ya memang anak-anak sekarang ini ya, seperti teman-teman dari sekolah yang lain, katakannya Pak Menteri itu rusak, katanya Pak Menteri kita yang bangun. Semua dikasih keringanan, akhirnya anak-anak juga ikut ringan, baik itu ringan tangan, ringan mulut, segala macam itu ada terjadi di sekolah kita, termasuk sekolah kita ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk bulan depan ini apa kami akan kita membahas masalah kenakalan anak-anak, terutama untuk di sekolah kita. Saya lihat, saya pantau itu perundungan itu masih terus berjalan, tetapi tidak semua anak. Memang ada pembintangnya. Di kelas 6 itu ada pembintang, kelas 6A itu ada 2 orang pembintangnya itu yang agak sulit ditangani. Kemudian di kelas mungkin 6B ini agak kurang, mungkin 1 pembintangnya kata beliau. Di kelas 5 juga mungkin ada pembintangnya. Kelas 4 itu paling banyak pembintangnya itu. Dan itu agak sulit. Kemarin aja sebagai contoh, itu untuk rambut, salah satunya. Rambutnya potong rambut, ya saya sudah potong, hanya dipotong di sini. Di mana potong rambut? Di salon Pak. Enggak mungkin salon itu cuma memotong hanya sini, kalau tidak permintaan anak. Nah, akhirnya kemarin dipotong Bapak Kepala Sekolah rambutnya, tapi kayaknya nggak terima anaknya itu. Nah, seperti kejadian-kejadian seperti ini memang perlu penanganan. Betul kata Bapak Kepala Sekolah tadi, memang kita keras tidak bisa, tapi kita lemah pun tidak bisa. Memang
hanya tergantung kepada kita sekolah dan orang tua. Sekarang ini itu aja. Kalau kita pukul nggak ada artinya. Kalau zaman dulu sih kalau kita pukul sekali aja hancur anak-anak. Sekarang tidak, karena banyak pengalaman-pengalaman yang bagi orang tua itu udah gampang. Sedikit-sedikit lapor polisi, sedikit-sedikit lapor ke dinas sana. Ini akhir-akhir ini ada terjadi juga, teman kita itu laporkan ke dinas. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa yang terjadi di sekolah tetangga kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terbaru mungkin seperti itu. Padahal bukan disakiti anak itu, tapi tidak terima orang tuanya. Dianggapnya anaknya bagus, merokok, kemudian memalak temannya, mengajak teman-temannya merokok dari kelas 1 ke kelas 6 yang memang tingkah lakunya hampir sama, itu gampang dipengaruhi dia. Ajak merokok sama-sama, malah manjat ke atas atap segala macam. Coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi memang tantangan kita, tapi kita berharap mudah Bapak Ibu yang masih lama waktunya di sekolah ini diberikan kesabaran oleh Tuhan, supaya nanti kita tidak terpancing dengan hal-hal yang akan menjatuhkan kita. Diharapkan kita bersabar, karena saya sih tidak seberapa. Kalau saya kadang-kadang coba pikir aja dengan orang aja. Tetapi itu tanggung jawab kita, jangan sampai lepas dari situ. Jadi itu Bapak Ibu, kedepannya kita mungkin saya Bapak Kepala Sekolah Buleri akan menyusun jadwal apa agenda rapat kita tahun apa bulan depan, ini akan kami susun. Jadi saya akan lebih proaktif lagi untuk melihat, kemudian untuk memantau anak-anak kita apa yang perlu bagi kita. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan di PMN. Terus terang aja, mungkin saya dan Profesor Haji ini terus sementara ketergantungan aja dengan Buleri. Sebenarnya bukan kami nggak bisa Bapak Ibu, cuma kadang-kadang mungkin seperti saya mungkin pengaruh mau dekat pensiun lah. Jadi kayaknya agak-agak merosot, bukan saya nggak tahu sebenarnya, tetapi kayaknya itu. Jadi agak-agak down sedikit, tapi mudah-mudahan saya berdoa Bapak Ibu saya sampai pensiun itu sehat aja. Kalau saya sehat berarti saya masih bisa melihat bagaimana nilai 4 ke depannya, melihat teman-teman yang berprestasi nanti, itu harapan saya. Dan saya mohon dukungannya juga, mudahan pada saat saya menyelesaikan masa tugas saya ini tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi itu Bapak Ibu untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Ya, saya manusia biasa, tidak luput dari hal-hal semacam itu. Dan mudah-mudahan kedepannya Komdel kita akan lebih maju, terutama dari asosiasi yang lain. Kira cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih pada Ketua Komunitas Belajar SDN Menpan. Kita langsung ke intinya saja yang akan disampaikan Bu Heri tentang SAP dan integritas SAP. Pada Bu Heri sebagai narasumber, kami persilakan. Integrasi dan konversi. Jadi langkah pertama ya sebagai ASN, di mana yang lebih dahulu itu adalah pak integrasi, setelah itu baru pak konversinya dikeluarkan. Pak integrasi ini yang pertama itu harus dilakukan itu adalah Pak 2022. Pak 2022 sudah terbit, dimasukkan, diungkapkan di SKP Kinerja, kemudian disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah. Setelah integrasi ini ya sebenarnya dari pengertiannya itu mengintegrasikan penilaian angka kredit ya, angka kredit ASN itu berdasarkan berbagai aspek kinerja seperti hasil kerja kompetensi dan kontribusi terhadap organisasi. Biasanya penilaian ini yang mencakup data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan dilakukan secara otomatis untuk memudahkan evaluasi. Kemudian setelah dari pak integrasi yang disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian ke pak konversi. Nah, pengertian dari pak konversi ini berhubungan dengan konversi dari angka kredit dari satu sistem penilaian ke sistem lainnya, atau mengkonversi penilaian kinerja menjadi angka
Hal ini penting ketika ada perubahan sistem penilaian atau ketika ASN berpindah unit kerja. Nah, kedua pak konversi dan integrasi ini ya sama-sama bertujuan yang memastikan penilaian kinerja ASN itu dilakukan secara efektif dan adil serta memudahkan administrasi dan pengelolaan SDM di lingkungan pemerintah. Baik, langsung dicoba di SKP kinerjanya ya Bapak Ibu ya. Ini nomor SK 2022-nya bisa dimasukkan. Berhubung yang Pak 2022 ini katanya belum selesai, jadi belum dijadikan, bisa belum dimasukkan di SKP kinerja ini. Jadi bila nanti ada Pak 2022-nya bisa dimasukkan di sini. Kemudian bulan mulai penilaian, bulan selesai penilaian, tanggal SK pasnya dikeluarkan, tahun mulai penilaian itu 2022, tahun selesai penilaian 2022, total angka kredit yang ada di Pak 2022. Nah, begitu sudah selesai, diunggah file Pak 2022 itu di sini, kemudian begitu sudah selesai di-okekan. Kemarin sudah selesai ya sama Pak Wati yang punya pajakan. Nah, bisa dilihat contohnya itu ada di SKP kinerja pajakan. Sudah selesai, langsung nanti ada di tahun 2023, begitu sudah disetujui oleh kepala sekolah, akan lanjut ke kinerja konversi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara komunitas belajar kita hari ini telah berjalan dengan sukses, lancar. Harapan Bapak nanti setelah kita sudah mengetahui tentang Pak integrasi ini, mudah-mudahan Bapak Ibu lebih semangat untuk mengerjakan sesuai dengan yang telah disampaikan narasumber tadi. Kemudian harapan Bapak juga kita akan melaksanakan kombel ini nanti koordinasi dengan ketua kombel atau ketua komunitas belajar Mendai 4 bulan depan di Oktober, kalau bisa di pertengahan lah Oktober, hingga nanti sebelum PTS kita sudah melaksanakan kombel di bulan Oktober itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga atas mengganggu aktivitas Bapak Ibu hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto itu Pak. Foto itu. Ya, foto ya. Komunitas belajar senyum bahagia. Dadah!